warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Tripudi Astuti. Saya CGP Angkatan 9 dari SDN Duren 305 DKI Jakarta. Saat ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Bersama saya saat ini sudah ada Bapak Kepala Sekolah dari SDN Duren 305, Bapak Sukarman MPD. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu Dewi. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya, Pak. Baik, Bu Dewi, silakan. Ya, izin untuk melakukan wawancara ya, Pak. Baik, ya. Terkait materi kami dalam guru penggerak, yaitu tentang pengambilan keputusan. Gitu. Nah, baik Bapak, sebelumnya kami ingin menanyakan pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, Bu Dewi ya. Untuk mengambil keputusan sebagai kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan, saya mempertimbangkan berbagai masukan berupa informasi yang faktual dan segala keputusan yang saya ambil mengatur berdasarkan aturan pemerintah, ya, dan aturan yang dibuat oleh sekolah yang bersinergis untuk menciptakan suasana sekolah yang nyaman, aman, dan sesuai dengan visi misi sekolah. Itu Dewi. Gitu ya Pak. Jadi dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika atau bukan moral, Bapak ada hal-hal tertentu yang harus dipertimbangkan, gitu ya Pak? Ada ya, Dewi. Baik Pak. Berikutnya dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus nih Pak, biasanya kan ada kasus-kasus yang memang dua-duanya itu merupakan dua hal yang baik itu Pak, yang benar sama-sama benar dan keduanya mengandung nilai-nilai kebajikan, itu bagaimana Pak? Oke, ya baik Bu Dewi, saya dalam membuat keputusan ya selalu mempertimbangkan masukan dari teman-teman sejawat, karena kita adalah sebuah tim. Sekolah tidak bisa berjalan sendiri, maka harus melibatkan seluruh dewan guru ya, karena masukan dari dewan guru juga sangat membantu kita. Misalnya guru yang dianggap senior atau yang bukan dianggap tapi wakil kepala sekolah, meskipun sekolah kita tidak ada, tapi kan ada guru yang dituakan. Nah, itu guru yang dituakan itu bagaimanapun juga dia bisa menjadi panutan bagi seluruh teman-teman, sehingga nanti kita dalam mengambil keputusan tidak salah. Itu Bu Dewi ya. Sebagai teman untuk melakukan pertimbangan ya Pak. Iya, betul. Iya. Oke, baik Pak. Kemudian adakah langkah-langkah atau prosedur yang digunakan selama Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Biasanya sekolah mencari informasi dulu dari berbagai pihak, ya, baik dari guru, rekan-rekan. Nah, karena sekolah tidak bisa mengambil keputusan kalau tidak ada laporan dari guru. Betul. Nah, jadi guru mengidentifikasi masalah apa yang sama-sama baik dan mana yang akan kita ambil keputusannya. Lalu setelah mendapatkan berbagai informasi tersebut, baru kita analisis dan dalam mengambil keputusan yang terbaik. Itu Bu Dewi. Baik Pak, berarti Bapak tadi menginformasikan dulu kepada pihak-pihak tertentu ya Pak ya, yang terkait lah dalam permasalahan tersebut. Jadi tidak bisa langsung begitu saja gitu ya. Iya. Mencari informasi terlebih dahulu ya Pak ya. Iya. Ada prosedur-prosedurnya berarti ya Pak. Ada tahapan-tahapannya gitu ya. Harus digunakan. Oke baik Pak. Langkah-langkah efektif apa yang Bapak anggap bisa efektif gitu Pak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Langkah-langkah efektifnya bila masalah itu yang diselesaikan bisa berjalan secara objektif, tidak memihak, dan dapat diselesaikan secara bijaksana tanpa menyakiti perasaan si salah satu pihak yang sedang bermasalah. Itu langkah-langkahnya, baik itu guru dengan guru, murid dengan murid, juga bisa dengan komite dengan guru, ya itu
harus kita selesaikan dengan baik, jangan sampai ada yang merasa dirugikan. Berarti ya kita harus melibatkan pihak-pihak terkait ya Pak. Iya. Mau dengan guru, komite, ataupun pihak mana saja yang terkait dalam permasalahan tersebut. Iya, ya Pak. Betul. Baik Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan gitu Pak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika Pak? Kalau dalam pengambilan kasus dilema etika itu tantangannya ini kan berarti ada dua masalah yang sama-sama benar. Mana kita harus pilih salah satu gitu kan? Betul, Pak. Nah, misalkan begini, dalam rapat akhir tahun mau pembagian tugas ya, pasti ada guru yang sudah nyaman di kelas, misalkan kelas 2. Terus ada lagi guru yang udah nyaman di kelas 4. Kalau itu nanti kita pindahkan, pasti itu akan terjadi hal-hal yang tidak memuaskan gitu kan. Makanya kita lihat dari segi potensi guru tersebut. Satu, kalau guru itu baru 1 tahun, ya kita pertahankan karena dalam 1 tahun baru istilahnya apa ya, baru ngajar aja harus melihat buku itu 1 tahun ya. Tahun kedua sudah mulai lancar, tahun ketiga lancar, minimal 3 tahun. Nah kalau sudah 3 tahun sama 3 tahun mau tidak mau harus kita rolling untuk apa ya, supaya guru itu tidak stagnan, harus belajar terus menerus, tidak berhenti gitu. Jadi misalkan yang kelas 3 nanti pindah ke kelas 2. Memang di satu sisi pasti ada tidak kepuasan, itu pasti ada gitu Bu Dewi ya. Jadi kita ya kalau sudah teridentifikasi, kita mudah untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk dalam mengambil keputusan. Itu merupakan tantangan yang luar biasa ya Pak. Antara dilema harus tetap ganti atau melanjutkan gitu ya. Karena kalau nggak ganti nanti gurunya jadi nggak belajar gitu ya Pak. Jadi hanya stuck di situ-situ aja gitu ya Pak. Makanya kalau udah 3 tahun kan udah merasa nyaman gitu kan. Kalau udah nyaman, udah saya nggak mau di kelas lain. Sedangkan kita pengen perubahan, supaya untuk penyegaran gitu. Kita memberikan wawasan yang lebih kepada diri tersebut gitu. Itu contoh aja ya. Padahal dua-duanya sama baik Pak ya. Sama-sama baik. Karena Pak udah linear, udah sama-sama udah masa kerja yang panjang, tapi kan tetap harus dipertimbangkan. Pertimbangan khusus ya Pak. Tidak hanya memikirkan jangka pendek aja, tapi juga jangka panjang ya Pak. Betul gitu. Karena ada sampai puluhan tahun hanya ngajar kelas 1 begitu, dipindah ke kelas 3 pasti kan harus belajar lagi gitu kan. Kadang-kadang disitulah kelemahan kita gitu kan. Ya tapi mudah-mudahan dengan pengertian seperti itu guru-guru menjadi paham. Jadi sehingga mengurangi konflik lah di situ gitu. Ya itu ya. Iya, baik Pak. Berikutnya Pak, dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan, apakah ada tata kala atau jadwal tertentu gitu Pak dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Pak? Tata kala tentunya ada. Dari sekolah kita kan ada 12 rombel. Tentu kita minta setiap bulan ada guru yang melaporkan kasus itu tidak harus kasus yang tidak harus kasus yang berat, dari anak yang tidak masuk, misalkan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 gitu kan. Nah, nanti anak tidak masuk itu kan menurut kita salah, menurut sekolah salah itu kan, tapi kan belum tentu apa alasannya anak itu nggak masuk, karena terjadi berbagai faktor. Nah, kalau dari kelas 1 ada, kelas 2 ada, kelas 3 ada, kelas 4 ada, kelas 5 ada, kelas 6 ada, kan nanti kita kita adakan musyawarah, rapat. Nah, kita cari akar masalahnya apa ya. Mungkin kalau anak ini nggak masuk, ternyata dia rumahnya jauh, perlu transport, nggak punya transport. Nah, kemudian rumahnya jauh, orang tuanya tidak bisa mengantar. Itu kan
Dilema tersendiri ya, Pak. menurut kita kan kenapa tuh anak nggak masuk, padahal dia kan punya alasan tertentu gitu loh. Iya, Jadi kita dalam mengambil keputusan kan juga harus melihat itu gitu loh Bu, ya, supaya nanti kita dalam mengambil keputusan itu ya itu tadi, dari sekian anak ini mana yang jadi prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga. Mungkin ini jangka pendek urgent harus karena iya, udah mau ulangan, udah mau Iya. kenaikan kelas. Oh yang ini nanti bisa ditunda beberapa hari lagi. Oh ini beberapa hari lagi. Itu tata caranya seperti itu. Jadi kita tetap harus mengikuti tata krama ya Pak dalam Iya. mengambil keputusan gitu, Pak. Iya. Baik Pak. Berikutnya faktor-faktor nih Pak atau pihak-pihak nih yang membantu atau mempermudah Bapak gitu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Faktor-faktor tentu karena ini sekolah, kita punya keluarga yang berhubungan keluarga pasti ya pasti memberi semangat. Ayo Pak, kerja yang benar, kerja semangat. Nah begitu juga di sekolah, faktornya apa? Kita tidak bisa jalan sendiri. Kita adalah tim. Pasti masukan dari teman-teman sejawat, tim sejawat, pasti itu yang memudahkan kita untuk mengambil suatu keputusan. Ya, itu aja gitu ya. Jadi tetap ada ya Pak yang Betul. faktor pendukungnya ya Pak. Ada gitu. Ada faktor pendukung tetap ada. Iya. Baik Pak. Dari semua hal yang tadi Bapak sudah sampaikan Pak ya terkait dilema etika dalam pengambilan keputusan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalamannya tentu banyak. Karena ini mengambil keputusan berarti menyangkut nasib seseorang. Betul. Nasib seseorang gitu kan. Betul Pak. Karena apa? Kadang kita yang takutnya apa? Kita sudah mengambil keputusan yang kita anggap benar, ternyata menurut anak itu tidak benar gitu kan. Betul. Itu pengalaman itu ya. Makanya Iya. kita selalu berjalan bergerak sesuai dengan aturan yang berlaku supaya kita tidak salah dalam melangkah gitu. Itu pengalamannya. Iya Pak, banyak sekali pasti ya Pak. Iya, Iya, pasti. sekali pengalaman itu. Oke. Oke, baik Pak, terima kasih banyak atas informasinya Pak, atas sharing Bapak yang Bapak berikan dalam pengambilan keputusan terutama untuk di sekolah ya Pak, Iya. sebagai seorang pimpinan sekolah gitu kan. Baik Pak, terima kasih banyak Sama-sama, atas Bu Dewi. waktunya. Iya. Gitu. Semoga sukses Bu Dewi ya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.